Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang anak kecil yang bernama Anas bin Malik yang semasa hidupnya menjadi pelayan Rasulullah. Baiklah, tanpa pikir panjang, langsung saja kita mulai cerita ini. Di sebuah sudut kota Madinah yang sederhana, seorang ibu bernama Al-Gumisha binti Milhan memandangi anak laki-lakinya yang masih kecil, Anas bin Malik, dengan tatapan haru dan harapan besar. Ia tahu, anak itu istimewa, wajahnya bersinar dengan kecerdasan. Dan hatinya sudah terpaut pada kebaikan, meski usia baru menginjak 10 tahun. Hari itu, Al-Gumaisya membawa Anas menuju rumah Rasulullah Muhammad SAW dengan hati-hati. Ia mengetuk pintu, lalu berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, inilah anakku, ia ingin melayanimu. Dan aku ingin ia tumbuh di bawah naunganmu." Nabi Muhammad tersenyum, lalu mengusap kepala Anas kecil. "Engkau adalah bagian dari keluargaku sekarang, wahai Anas." Sejak hari itu, kehidupan Anas berubah. Ia tidak hanya menjadi pelayan, tapi juga menjadi saksi sejarah dari kehidupan manusia paling mulia di muka bumi. Ia melihat, mendengar, dan merasakan langsung kehangatan rumah kenabian. Anas tinggal di rumah Nabi selama 10 tahun, sejak ia kecil hingga tumbuh menjadi remaja yang matang. Ia menyaksikan setiap detik perjuangan Rasulullah dari masa-masa damai hingga detik-detik perang, dari tangisan haru para sahabat hingga senyum lembut sang Nabi di waktu malam. Rasulullah tidak pernah memukulku, tidak pernah mencelaku. Bahkan ketika aku melakukan kesalahan, kenang Anas suatu ketika, jika aku lalai, beliau hanya berkata, "Biarkan, itu sudah ditakdirkan Allah." Di sela-sela waktu, Anas menjadi telinga yang setia. Ia mencatat dengan hatinya hadis-hadis Rasulullah, perilaku, akhlak, bahkan kebiasaan kecil seperti cara makan dan tidur. Ia menyimpan rahasia-rahasia kenabian yang tidak semua orang tahu. Ia tahu suara Rasulullah ketika berdoa di tengah malam. Ia tahu raut wajah beliau ketika menerima wahyu. Ia tahu aroma keringat Rasulullah yang lebih harum dari minyak kasturi. Ketika Rasulullah wafat pada tahun 632 hati Anas remuk. Ia berdiri di sisi makam. Air mata membasahi janggutnya yang masih muda. "Hari itu adalah hari tergelap dalam hidupku," katanya. Tapi ia tahu, tugasnya belum selesai. Anas kemudian menjadi perawi hadis yang terpercaya. Ia menyampaikan lebih dari 2000 hadis, mewariskan cahaya ilmu kepada generasi setelahnya. Suaranya menggetarkan mimbar-mimbar di Basra dan Kufah, dan ucapannya menjadi pedoman umat Islam hingga akhir zaman. Anas bin Malik bukan hanya pelayan Nabi. Ia adalah penjaga warisan kenabian, saksi kebenaran, dan pewarta cinta Rasulullah kepada dunia.